Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita sudah berada pada bagian awal bulan Muharram 1447 Hijriah. Huruf mim pertama pada kata Muharram itu di dalam kitab Fadhilus Syuhur dimaknai sebagai mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia. Tanpa nafsu, manusia sulit untuk mengarungi kehidupan. Nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi yang perlu adalah dikendalikan. Mengendalikan hawa nafsu itu tak ubahnya seperti menyapih seorang anak. Anak kalau nggak disapi itu akan manja. Kita tahu di dalam Al-Quran terdapat kewajiban seorang tua, terutama ibu, setelah 9 bulan mengandung, melahirkan, dan kemudian menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Kalau tidak disapi, dia akan manja. Keinginannya itu akan selalu diminta untuk dipenuhi. Nah, dimaksud dengan mujahadatun nafs adalah karena di dalam kehidupan untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu sebenarnya penting untuk mengukur kemampuan bagaimana akal kita itu sendiri itu bisa menjinakkan. Pada diri manusia kan ada dua kutub yang saling berlawanan arah. Akal itu selalu mengajak kepada kebaikan, sementara nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Akan bergantung kepada mana yang menang jika keduanya bertarung. Jika akal bisa mengalahkan nafsunya, bisa saja manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat kan stabil, nggak pernah naik-naik. Tapi kalau manusia itu bisa saja bisa naik. Akan tetapi justru kebalikannya, apabila akalnya bisa dikalahkan oleh nafsunya, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia derajatnya itu bisa lebih rendah daripada binatang berkaki 4. Oleh karena itu diperlukan trik bagaimana caranya nafsu itu sendiri tetap ada keberadaannya pada diri kita, sementara kita mampu untuk menjinakkannya. Saudara, ternyata berbagai trik di dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan kita bisa mengatasi manjaknya nafsu pada diri kita itu sendiri, itu akan bergantung kepada kemampuan kita. Bergantung kepada kemampuan kita, daya imun akal kita, apa kita akan terserang ataupun tidak. Makanya yang pertama harus dikendalikan adalah hati kita. Kita tahu hati kan merupakan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan pada tubuh manusia. Bagian apapun tubuh manusia itu dikendalikan oleh hatinya. Makanya apabila hati itu sendiri berjalan baik, pemerintahan berjalan baik, maka segala sesuatu itu akan efektif bekerja sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan kapasitasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan itu akan menutup ruang gerak nafsu apabila dia ingin melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang akan merusak diri manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa ternyata memang hati manusia kan merupakan satu dari 2 potong tubuh manusia yang bisa dikatakan baik dan juga bisa dikatakan buruk. Kita kenal Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kan orang Ethiopia. Orang Ethiopia pernah menjadi seorang budak, hamba sahaya. Disuruh menyembelih kambing oleh majikannya, tetapi majikannya minta tunjukkan kepadaku 2 bagian potong daging kambing yang paling baik. Setelah dipotong, Luqmanul Hakim menyerahkannya 2 potong. Begitu dilihat apa yang 2 itu? Pertama lidah, yang kedua hati.
Lain kesempatan Luqmanul Hakim diminta lagi oleh majikannya untuk menyembelih kambing, dan diminta dua bagian potong yang paling buruk, bukan yang paling baik. Setelah dipotong ternyata diberikan dua potong yang dinyatakan sebagai bagian yang paling buruk. Begitu dilihat, Pak, ternyata lidah dan hati. Jadi apapun kita bisa mengatasi masalah nafsu itu sendiri yang dikatakan sebagai mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, apabila kita mampu untuk mengendalikan lidah dan mengendalikan hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.